Ada mobil, kapal, pesawat, balon udara, laut, udara, dan darat. Nah, kira-kira itu maksudnya apa ya? Aha, itu adalah relasi atau hubungan alat transportasi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, pastinya kalian pernah dengarkan apa sih itu relasi dan fungsi? Nah, di video kali ini kita akan belajar yang pertama perbedaan relasi dan fungsi, kedua domain, kodomain, dan range, dan yang ketiga cara menyatakan fungsi. Yang pertama adalah perbedaan relasi dan fungsi. Di sini kakak akan perlihatkan video yang ada di belakang kakak. Nah, dari video ini bisa kita lihat bahwa terdapat 3 jenis transportasi, yaitu ada alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Nah, di sini kita lihat sejarah dari perkembangan alat transportasi. Kita mulai dari alat transportasi darat. Transportasi darat. Pada zaman dahulu, alat transportasi darat itu mulainya berupa delman, kuda, dan pedati. Alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan untuk mengangkut barang atau manusia. Seiring dengan perkembangannya waktu, mesin yang digunakan tidak lagi menggunakan hewan, tapi sudah digantikan dengan mesin uap. Disitulah mulai hadir kendaraan bermotor seperti mobil, motor yang bisa memakan waktu yang lebih cepat dan juga bisa digunakan oleh secara umum. Lanjut ke alat transportasi air atau laut. Pada masa dahulu, alat transportasi ini masih menggunakan tenaga manusia dan juga tenaga angin. Transportasi ini seperti perahu dayung, rakit yang menggunakan tenaga manusia, dan juga perahu layar yang menggunakan tenaga angin. Seiring dengan berkembangnya waktu, kemudian tergantikan dengan alat transportasi air atau laut yang lebih modern, seperti perahu, kapal, dan juga masih banyak lagi. Lanjut, alat transportasi udara. Nah, pada masa itu belum ditemukannya alat transportasi yang bisa membawa kita terbang ke udara. Namun seiring berkembangnya muncullah balon udara yang bisa membawa kita terbang, namun jangkauannya masih terbatas. Nah, tidak lama kemudian seiring berkembangnya teknologi yang modern ini memunculkan adanya pesawat terbang yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan membawa kita bisa terbang ke udara. Nah, dari video ini dapat kita buat sebuah relasi. Di sini bisa kita lihat ada 2 himpunan. Yang pertama ada himpunan yang terdiri dari mobil, pesawat, kapal, dan juga balon udara. Lalu kemudian ada himpunan yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Nah, di sini tinggal kita hubungkan manakah alat transportasi yang menunjukkan apakah dia termasuk kategori darat, laut, ataupun udara. Nah, kalau kita hubungkan di sini bahwa mobil itu terhubung dengan alat transportasi darat, kemudian pesawat terhubung sebagai alat transportasi udara, kapal termasuk alat transportasi laut, dan juga balon udara terhubung sebagai alat transportasi udara. Nah, kira-kira apakah bisa disebut sebagai relasi jika pasangannya lebih dari 1 atau 2? Ya, bisa disebut sebagai relasi. Dengan demikian, relasi merupakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Yap, sekarang kita pindah kelas lagi. Kali ini kita akan membahas apa sih itu fungsi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini ya. Nah, kira-kira kalian pernah mengenal atau pernah menggunakan gembok dan kuncinya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, satu buah gembok hanya dapat dibuka dengan satu buah kunci. Dengan demikian, dikatakan sebagai fungsi jika himpunan asal itu mempunyai tepat satu anggota dengan himpunan hasil. Nah, kira-kira kalian udah bisa bedain belum antara relasi dan juga fungsi? Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu domain, kodomain, dan range. Nah, sebelumnya domain itu merupakan daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan, dan range merupakan himpunan yang dipasangkan. Kalau kita lihat contoh sebelumnya kan ada mobil,
kapal, pesawat, dan juga balon udara. Nah, itu termasuk sebagai daerah asal. Kemudian untuk darat, udara, dan laut itu merupakan daerah kawan atau kodomain. Nah, kemudian dihubungkan menjadi sebuah range, namanya himpunan yang dipasangkan, yang mana mobil merupakan alat transportasi darat, kemudian pesawat merupakan alat transportasi udara, kapal merupakan alat transportasi laut, balon udara merupakan alat transportasi udara. Nah, itulah bedanya antara domain, kodomain, dan juga range. Kembali ke kelas lagi, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu cara menyatakan fungsi. Nah, ada 3 cara menyatakan fungsi, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Pertama ada diagram panah. Nah, di sini bisa terlihat jelaskan bahwa kita tinggal menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B sesuai dengan aturan fungsi yang digunakan, yaitu fx tambah 2x tambah 1. Nah, jadi di sini 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5, kemudian 3 berpasangan dengan 7, dan seterusnya. Kita hanya menyesuaikan dengan aturan fungsi yang diberikan. 2 ada himpunan pasangan berurutan. Karena ini merupakan himpunan fungsi, maka kita bisa nyatakan sebagai himpunan F yang terdiri dari 1 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 7, 4 dan 9, dan 5 dan 11. Nah, itulah cara menyatakan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Terakhir ada diagram kartesius atau koordinat kartesius. Nah, di sini kita lihatkan bahwa ada garis tegak, ada juga garis mendatar. Nah, garis mendatar ini merupakan himpunan A, kemudian untuk garis tegak ini merupakan himpunan B. Nah, kita tinggal hubungkan sesuai dengan aturan fungsi seperti tadi, yaitu adalah fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Nanti akan kelihatan seperti yang ada pada gambar ini. Sebelum kita berakhir, kita latihan soal dulu yuk. Nah, himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di samping adalah, coba kamu perhatikan grafik kartesiusnya, kira-kira jawaban yang benar ini apa ya? Kakak kasih waktu 10 detik. Yuk kita bahas soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius berikut. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini ada garis mendatar dan juga garis tegak. Nah, kita lihat bahwa di garis mendatar itu ada domain 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau kita hubungkan titik-titiknya itu kan adalah 2 ke 1, yaitu 2, 1. Kemudian 3, 5, kemudian ada 4, 2, kemudian ada 4 dan 4, lalu ada 6 dan 4. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Nah, daerah hasil dari relasi tersebut adalah, nah coba kalian perhatikan dan kakak kasih waktu 10 detik. Yuk kita bahas soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah daerah hasil atau bisa disebut sebagai range atau juga himpunan yang dipasangkan. Nah, kalau kita perhatikan, himpunan A ini merupakan domain atau daerah asal. Kemudian untuk himpunan B ini disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Nah, kalau misalnya kita hubungkan menjadi 1 dan 1, lalu 2 dan 4, lalu 3 dan 9, dan 4 dan 16. Nah, di sini untuk daerah hasil yang berlaku adalah 1, 4, 9, dan 16. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Lanjut ke soal nomor 3, perhatikan diagram panah berikut. Yang merupakan fungsi adalah diagram panah nomor berapa? Nah, kakak kasih waktu 10 detik untuk jawab soal ini ya. Yuk kita bahas soalnya.
Nah, di sini kita harus ketahui yang manakah dari 4 gambar ini merupakan fungsi. Nah, kita perhatikan bahwa untuk gambar pertama itu merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota A yang memiliki 2 pasangan, sedangkan fungsi itu berlaku jika anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Nah, kita lihat di gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini merupakan fungsi karena anggota A itu berpasangan tepat satu anggota B. Nah, kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, ini bukan merupakan fungsi. Untuk gambar yang keempat, ini merupakan fungsi karena memenuhi syarat bahwa anggota A hanya memiliki tepat satu anggota atau satu pasangan. Jadinya yang merupakan fungsi di sini adalah gambar nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya yang B. Nah, kalian udah paham? Berikutnya kita pindah ke kelas lagi. Nah, sekarang kita udah di kelas dan kita udah ada di akhir pembelajaran kita mengenai materi relasi dan fungsi. Jelasan dan relasi dan fungsi sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Kakak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.